Ada yang bilang cinta itu soal perasaan, tapi ada juga yang percaya cinta itu soal momen dan waktu yang tepat. Kadang kita bertemu orang yang bikin kita yakin ini dia orangnya, tapi ternyata kita cuma tokoh sampingan dalam cerita hidup mereka. 500 Days of Summer bukan tentang pasangan yang paling mencintai dan akhirnya bahagia. Bukan kisah manis penuh senyum dan pelukan hangat. Ini cerita tentang jatuh cinta dan patah hati yang pelan-pelan mengikis harapan. Dan di film ini kita diajak masuk ke 500 hari dalam hidup seseorang pria yang sedang mencoba memahami kenapa cinta bisa terasa begitu indah dan sekaligus begitu menyakitkan. The boy, Tom Hansen of Margate, New Jersey, grew up believing. Tom meets Summer on January 8th. Tom Hansen adalah cowok biasa, kerja di perusahaan pembuat kartu ucapan. Hidupnya sederhana, tapi di dalam kepala dan hatinya, dia percaya satu hal, bahwa cinta sejati itu nyata, bahwa setiap orang mempunyai jodoh masing-masing. Dan buat Tom, Summer adalah jodohnya. There's only two kinds of people in the world. Pertemuan mereka biasa aja. Summer kerja jadi sekretaris bosnya. Tapi dari pertama kali Summer masuk lift dan menyanyi lagu The Smiths, Tom jatuh cinta pada saat pandangan pertama. Buat dia ini lebih dari sekedar naksir biasa. Dia menganggap kalau Summer adalah jodoh sesungguhnya. Smith, to die by your side, such a heaven. Holy shit. Padahal Summer nggak pernah percaya cinta. Dia bilang dari awal, I don't believe in love. Tapi Tom nggak peduli. Dia mikir dia pasti berubah si Summer ini karena tingkah laku dari Tom. The girl, Summer Finn of Shinnecock, Michigan, since the disintegration of her parents' marriage. Hari-hari pertama mereka bareng manis banget. Karaoke bareng, jalan-jalan ke IKEA sambil pura-pura jadi pasangan yang udah nikah, nongkrong bareng, nonton film bareng, tertawa bareng. Summer adalah semua yang Tom harapkan. Things were going so well. Dan seperti banyak orang yang lagi jatuh cinta, Tom mulai melihat Summer bukan sebagai manusia tapi sebagai simbol yang cocok. Semua yang Summer suka, Tom anggap sebagai bukti bahwa mereka saling cocok. Summer yang suka es teh, Tom juga sama-sama suka es teh. Summer suka langit biru, mereka juga sama. Summer yang suka ngumpil sambil dengerin musik. Intinya apa yang dilakukan Summer itu mirip dengan Tom. Jadi Tom semakin yakin kalau Summer adalah jodohnya. Tom jatuh cinta bukan pada Summer tapi pada ide apa yang dipikirkan sama si Summer. Makanya si Tom jatuh cinta dengan apa? Tingkah, laku, kesukaan, dan keinginan Summer. Disitulah Tom mulai jatuh cinta dengan Summer. I'm in love with Summer. I love her smile. I love her hair. Tapi kayak langit yang tadinya cerah tiba-tiba bisa berubah menjadi mendung. Summer mulai berubah. Dia jadi lebih dingin, lebih jauh. Dan Tom gak siap menerima itu. Salah satu adegan paling menyakitkan di film ini adalah ketika Tom datang ke pesta Summer. Dia datang dengan harapan yang tinggi. Dia ngebayangin malam itu mereka akan balikan. Tapi kenyataan nunjukin sesuatu yang lain. Summer ternyata udah bertunangan.
Dan kita dikasih lihat adegan itu dalam dua layar. Satu sisi ekspektasi dan satu sisi lainnya adalah realita. Dan dari situ semuanya runtuh, hilang harapan Tom. Di hari yang ke-488, Tom dan Summer duduk di bangku taman. Tempat mereka dulu banyak ketawa bareng. Summer bilang, sekarang dia percaya cinta, tapi bukan dengan Tom. Dia jatuh cinta dengan orang lain. You never wanted to be anybody's girlfriend, and now you're somebody's wife. What I was never sure of with you. Tom patah hati, tapi dia juga mulai sadar. Selama ini dia nggak benar-benar kenal Summer. Dia cuma kenal bayangan Summer yang ada di kepalanya sendiri. Dan setelah itu Tom berubah. Dia berhenti bekerja. Dia mulai belajar arsitektur lagi. Mimpinya yang dulu dia pendam. Dan di hari ke-500 dia bertemu dengan cewek baru yang bernama Autumn. Have I seen you before? Go to Angela's Plaza? Yes, that's like I haven't seen you. You must not have been looking. Itulah akhir cerita dari Tom. Mungkin ceritanya sedikit sad ending, tapi kita jelasin satu persatu. Film ini cocok untuk orang-orang yang kritis ya guys ya. Oke, di sini kita akan mulai mengenal karakter dari Tom dan Summer. Tom itu representasi banyak dari kaum pria atau termasuk saya juga. Kita jatuh cinta sama versi ideal dari seseorang. Kita percaya semua momen kecil adalah tanda-tanda dari semesta. Dan saat semua hancur, kita nyalahin orang itu. Padahal kita cuma terlalu banyak berharap kepada orang tersebut. Summer, dia itu rumit, dia jujur, tapi tetap bikin sakit hati. Dia bilang dia nggak percaya cinta, tapi dia juga ngajak Tom masuk ke dalam hidupannya. Banyak yang bilang dia ini manipulatif, tapi banyak juga yang bilang dia cuma manusia biasa yang belum yakin dengan hatinya sendiri. Dan mungkin dua-duanya juga benar. 500 hari bukan film untuk bikin kita percaya cinta, tapi film yang bikin kita sadar bahwa cinta itu bukan soal memiliki, tapi soal pengertian. Kadang seorang datang ke hidup kita bukan untuk menetap, tapi untuk ngajarin kita cara mencintai dan cara melepaskan. Summer bukan jodohnya Tom, tapi tanpa Summer, Tom gak akan jadi versi dirinya yang baru. Dan mungkin semua orang pernah punya Summernya masing-masing. Orang yang kita kira akan jadi akhir dari semua pencarian, padahal dia cuma satu bab di buku yang masih terus kita tulis. Karena pada akhirnya, setelah musim panas yang menyakitkan akan selalu datang musim gugur yang menyenangkan. Kadang kita terlalu sibuk nyari akhir bahagia. Kita pikir semua hubungan harus ada ujungnya, nikah, rumah, anak, tua bareng. Tapi enggak semua cerita cinta harus selesai dengan mereka hidup bahagia selamanya. Ada cinta yang cuma numpang lewat buat bantu kita mengenal diri sendiri. Ada yang datang cuma sebentar, tapi pengaruhnya bertahun-tahun. Dan kadang patah hati itu bukan kegagalan, tapi bagian dari pertumbuhan hidup. Film ini nggak ngasih kita jawaban pasti, tapi justru karena itu 500 Days Summer terasa nyata. Karena hidup juga begitu, nggak selalu jelas, nggak selalu adil, tapi selalu penuh pelajaran. Dan mungkin yang kita butuhin bukan orang yang sempurna, tapi waktu yang tepat dan versi diri kita yang sudah siap. Oke, terima kasih sudah nonton sampai habis. Kalau lo pernah punya cerita cinta yang serupa, lo nggak sendiri. Setiap orang punya 500 harinya masing-masing. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya di ruang tayang, tempat dimana setiap cerita punya ruang untuk dikenang.